Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari-saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah hujan yang terus mengguyur Jakarta, ada satu wilayah yang setiap tetes airnya selalu membawa kecemasan, yaitu Cawang. Sebuah kawasan padat, sibuk, dan strategis, namun menyimpan ancaman banjir yang bisa datang kapan saja, tanpa aba-aba, tanpa permisi. Banyak yang bertanya, apakah Cawang aman? Atau justru sedang menunggu waktu untuk kembali terendam? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata dan menyadarkan kita semua. Karena bencana tidak selalu datang dengan suara keras, kadang ia hadir perlahan. Saat kita lengah dan menganggap semuanya masih baik-baik saja, apa yang membuat Cawang begitu rawan? Seberapa besar risikonya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari setiap peristiwa banjir yang pernah terjadi? Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mengajak Anda untuk menekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini agar lebih banyak orang waspada. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak tertinggal konten-konten informatif dan edukatif lainnya. Dukungan Anda sangat berarti agar peasant-peasant penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Karena memahami risiko banjir bukan hanya soal air dan sungai, tetapi tentang keselamatan, kehidupan, dan masa depan banyak keluarga. Cawang bukan wilayah biasa. Ia berada di titik pertemuan aliran air besar yang membawa kiriman dari daerah hulu. Sungai Ciliwung dan Sungai Cipinang menjadi jalur utama yang setiap musim hujan menyimpan potensi bahaya. Ketika hujan deras turun di Bogor dan Depok, Cawang seringkali menerima dampaknya beberapa jam kemudian. Meski hujan di Jakarta sendiri tidak terlalu lebat, kondisi ini membuat banjir di Cawang sering datang secara mendadak. Air naik cepat, kadang saat malam hari, ketika sebagian besar warga sedang beristirahat, banyak yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan harus mengungsi dalam kondisi gelap dan panik. Secara geografis, Cawang berada di dataran rendah. Air yang datang dari hulu bertemu dengan aliran lokal yang juga sedang penuh. Ketika kapasitas sungai terlampaui, air tidak punya pilihan selain meluap ke permukiman, jalan, dan fasilitas umum. Inilah sebabnya mengapa Cawang selalu masuk dalam daftar wilayah rawan banjir Jakarta. Bukan karena satu faktor, tetapi karena akumulasi kondisi alam dan aktivitas manusia yang saling bertemu di satu titik. Hujan deras yang berlangsung lama menjadi pemicu utama banjir di Cawang. Ketika hujan turun selama berjam-jam tanpa jeda, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Saluran drainase yang sempit dan tersumbat tidak mampu menampung debit yang terus bertambah. Air hujan yang seharusnya mengalir lancar justru tertahan di jalan-jalan, gang sempit, dan halaman rumah. Dalam waktu singkat, genangan kecil berubah menjadi banjir yang mengganggu aktivitas dan membahayakan keselamatan. Masalah menjadi lebih serius ketika hujan terjadi secara bersamaan di Hulu dan Jakarta. Air kiriman dari pegunungan bertemu dengan air hujan lokal, menciptakan tekanan besar pada sungai dan saluran air. Situasi ini mengajarkan bahwa hujan bukan sekadar fenomena alam biasa. Di wilayah seperti Cawang, hujan adalah sinyal peringatan yang harus disikapi dengan kesiapsiagaan tinggi. Banjir di Cawang tidak hanya berdampak pada rumah warga, tetapi juga pada sistem transportasi Jakarta. Cawang adalah simpul penting yang menghubungkan banyak jalur utama. Ketika banjir datang, jalan bisa lumpuh total, kemacetan panjang terjadi, kendaraan mogok, dan mobilitas ribuan orang terganggu. Aktivitas ekonomi terhenti, pekerja terlambat, dan distribusi barang tersendat. Dampak ini seringkali lebih luas daripada area banjir itu sendiri. Transportasi umum seperti bus dan kereta juga berpotensi terganggu. Ketika jalur tergenang atau listrik harus dipadamkan demi keselamatan, ribuan penumpang terdampak secara langsung. Banjir di Cawang bukan hanya persoalan lokal, tetapi persoalan kota yang memengaruhi banyak lapisan masyarakat. Risiko lain yang sering luput dari perhatian adalah bahaya listrik saat banjir. Kabel terendam, aliran listrik bocor, dan peralatan elektronik menjadi ancaman mematikan. Banyak korban banjir justru terluka bukan karena air, tetapi karena sengatan listrik. Selain itu, air banjir membawa lumpur, sampah, dan limbah yang mencemari lingkungan. Setelah air surut, warga masih harus menghadapi bau, penyakit, dan kerusakan rumah yang tidak sedikit.
Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Mereka lebih mudah sakit, kelelahan, dan mengalami trauma akibat kondisi yang serba tidak menentu. Banjir bukan hanya tentang saat air datang, tetapi tentang dampak panjang yang tertinggal setelahnya. Cawang memiliki sejarah panjang banjir yang berulang. Setiap tahun, cerita yang sama terulang dengan wajah dan korban yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan banjir belum sepenuhnya terselesaikan. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan konsistensi. Tanpa upaya berkelanjutan, risiko banjir akan selalu menghantui. Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting. Sampah yang dibuang sembarangan mempercepat penyumbatan saluran air dan memperparah banjir. Banjir adalah cermin dari hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketika lingkungan rusak, dampaknya kembali kepada manusia itu sendiri. Malam hari adalah waktu paling sunyi, sekaligus paling berbahaya bagi warga Cawang saat musim hujan. Ketika kota terlihat tertidur, justru pada jam-jam inilah ancaman banjir sering datang diam-diam. Air kiriman dari hulu bergerak tanpa suara, perlahan naik di sungai, hingga akhirnya meluap saat sebagian besar warga sedang terlelap. Banyak kejadian banjir besar di Cawang justru terjadi antara tengah malam hingga dini hari, saat kewaspadaan berada di titik terendah. Dalam kondisi gelap, hujan masih turun, dan listrik seringkali padam. Situasi berubah menjadi sangat mencekam. Warga terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh suara air yang sudah masuk ke rumah. Barang-barang mulai terapung, lantai dingin oleh genangan, dan kepanikan menyebar cepat. Pada saat seperti ini, waktu menjadi musuh, karena kenaikan air bisa terjadi hanya dalam hitungan menit. Evakuasi di malam hari bukan perkara mudah. Jalanan licin, arus air semakin kuat, dan akses keluar sering tertutup genangan. Anak-anak, lansia, serta warga yang sakit menjadi kelompok paling rentan. Banyak keluarga harus menggendong anak sambil menerobos air, mencari tempat lebih tinggi dengan perasaan takut dan cemas yang bercampur menjadi satu. Segmen ini menjadi pengingat penting bahwa banjir di Cawang bukan hanya soal seberapa tinggi air naik, tetapi soal kapan ia datang. Dan ketika banjir datang di saat manusia lengah, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Setelah air surut, banjir tidak serta-merta pergi dari kehidupan warga Cawang. Yang tertinggal bukan hanya lumpur dan sampah, tetapi juga rasa takut yang sulit dihapus. Setiap kali hujan kembali turun, ingatan akan banjir sebelumnya muncul kembali. Banyak warga hidup dalam kecemasan, bertanya-tanya, apakah malam ini air akan naik lagi? Trauma ini seringkali tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa di hati. Anak-anak menjadi takut hujan, sulit tidur, dan mudah panik saat mendengar suara deras air. Orang dewasa pun mengalami tekanan mental, karena harus terus waspada sambil tetap menjalani kehidupan sehari-hari yang menuntut. Ketidakpastian inilah yang membuat banjir menjadi bencana jangka panjang. Bukan hanya merusak rumah, tetapi juga menggerus rasa aman. Ketika hujan berubah dari berkah menjadi ancaman, kualitas hidup masyarakat perlahan menurun. Menyadari dampak psikologis ini, penting agar banjir tidak hanya ditangani secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Karena pemulihan sejati tidak hanya terjadi saat air mengering, tetapi ketika rasa aman bisa kembali dirasakan. Di wilayah rawan seperti Cawang, kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Mengetahui tanda-tanda awal banjir bisa menjadi perbedaan antara selamat dan terlambat. Kenaikan air sungai yang cepat, perubahan warna air, hingga informasi dari pintu air harus selalu dipantau dengan serius. Persiapan sederhana seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Menyimpan dokumen penting di tempat tinggi, menyiapkan tas darurat, dan memiliki rencana evakuasi keluarga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Hal-hal kecil ini menjadi sangat berarti saat kondisi berubah. Darurat, edukasi kebencanaan juga harus menjadi bagian dari kehidupan warga kota, bukan hanya saat banjir datang, tetapi jauh sebelum itu. Pengetahuan membuat kepanikan berkurang, dan keputusan bisa diambil dengan lebih tenang. Segmen ini menegaskan bahwa banjir mungkin tidak bisa dicegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa diminimalkan jika manusia mau belajar dan bersiap di balik ancaman dan penderitaan. Banjir juga memperlihatkan wajah lain dari Cawang, wajah kebersamaan dan solidaritas. South Air Naik
Banyak warga saling membantu tanpa diminta. Pintu rumah dibuka untuk tetangga, makanan dibagi, dan tangan-tangan terulur tanpa memandang perbedaan. Relawan lokal sering menjadi pihak pertama yang bergerak. Mereka membantu evakuasi, membagikan logistik, dan memberikan informasi kepada warga dalam kondisi serba terbatas. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan utama. Bencana mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Kota yang sibuk dan individualistis tiba-tiba berubah menjadi ruang kebersamaan, di mana rasa kemanusiaan kembali menguat. Nilai ini penting untuk terus dijaga, karena solidaritas bukan hanya dibutuhkan saat bencana, tetapi juga dalam membangun kehidupan yang lebih tangguh ke depan banjir di Kawang. Bukan sekadar peristiwa yang datang dan pergi, ia adalah peringatan yang berulang. Setiap kejadian membawa pesan bahwa keseimbangan antara manusia, kota, dan alam harus terus dijaga. Pembangunan tanpa perhitungan, pengelolaan lingkungan yang buruk, dan kurangnya kesadaran bersama akan selalu berujung pada risiko yang sama. Air hanya mengikuti jalurnya. Manusialah yang harus belajar menyesuaikan, mengurangi risiko banjir, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan individu memiliki peran masing-masing. Tidak ada solusi instan, tetapi ada proses panjang yang harus dijalani bersama. Segmen ini mengajak kita untuk tidak hanya bereaksi saat banjir datang, tetapi berpikir dan bertindak jauh sebelum itu terjadi. Saudara-saudaraku, banjir di Cawang mengajarkan kita bahwa hidup di tengah kota besar membutuhkan kewaspadaan, kepedulian, dan kesiapan yang terus-menerus. Air bisa datang kapan saja, tetapi pengetahuan dan kebersamaan bisa menjadi pelindung yang kuat. Semoga narasi ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengingat dan pembelajaran. Jika Anda merasa informasi ini penting, silakan bagikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang waspada dan siap. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.